Kekuasaan kehakiman. 1. Pengertian kekuasaan kehakiman. Secara sederhana, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Landasan hukumnya terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, lembaga peradilan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, baik eksekutif, legislatif, maupun kepentingan tertentu. Tujuan utama kekuasaan kehakiman adalah 1. Menegakkan hukum dan keadilan, 2. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, 3. Melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman menjadi penjaga terakhir agar hukum tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi juga benar-benar ditegakkan. Lembaga-lembaga dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 2 ayat 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri atas 4 lembaga utama. Yang pertama, Mahkamah Agung MA merupakan lembaga peradilan tertinggi membawahi 4 lingkungan peradilan. Peradilan umum, misalnya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara atau dalam kurung TUN. Fungsi utamanya adalah mengadili kasasi, melakukan pengawasan terhadap peradilan di bawahnya dan menjaga keseragaman dan penerapan hukum. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang berwenang mengadili perkara konstitusi, wewenangnya antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, judicial review, dan yang kedua memutus sengketa, kewenangan lembaga negara, dan yang terakhir memutus pembubaran partai politik. MK juga memberi putusan atas pendapat DPR jika Presiden diduga melanggar hukum. Nomor 3, Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri dan independen, berperan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Juga mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Yang keempat, Badan Peradilan di bawah MA menangani perkara pada tingkat pertama dan banding sesuai jenis peradilannya, umum, agama, militer, dan TUN. Terima kasih. Asas-asas dalam kekuasaan kehakiman. Dalam penyelenggaraan peradilan ada beberapa asas penting yang harus dijunjung tinggi antara lain. 1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Hakim bersifat mandiri dan tidak dapat dipengaruhi pihak lain. 3. Persidangan terbuka untuk umum. 4. Setiap orang berhak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak. 5. Putusan hakim harus memuat alasan dan dasar hukum yang jelas. Jadi, kekuasaan kehakiman adalah pilar penting dalam sistem hukum Indonesia yang memastikan keadilan ditegakkan tanpa intervensi pihak manapun. Hakim dan lembaga peradilan memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Sebagai mahasiswa hukum, kita perlu memahami bahwa kekuasaan kehakiman bukan hanya soal lembaga, tapi juga tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.